Baik, kita masuk terkait dengan penyusunan manfaat penelitian yang cepat dan benar. Nah, ini dimaksudkan untuk memudahkan mahasiswa ataupun peneliti pemula dalam memberikan kontribusi penelitian yang jelas dan bermanfaat. Kita mulai dengan pertanyaan, apa itu manfaat penelitian? Nah, manfaat penelitian ini merupakan penjelasan tentang kontribusi atau kegunaan hasil penelitian bagi berbagai pihak secara teoritis maupun praktis. Sederhananya, penelitian ini berguna untuk apa dan bagi siapa. Lalu terdapat dua jenis manfaat penelitian yang harus disajikan baik dalam proposal penelitian ataupun dalam proposal skripsi. Pertama adalah manfaat teoritis dan yang kedua adalah manfaat praktis. Manfaat teoritis berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi pada teori, konsep, atau kajian akademik. Sedangkan manfaat praktis berkaitan dengan penerapan langsung di lapangan dan memberikan solusi terhadap masalah nyata. Ketika kita melakukan sebuah penelitian, tentu ada satu harapan manfaat yang didapatkan, baik itu dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau teoritis, lalu ada manfaat secara praktis juga atau manfaat yang langsung didapatkan dari apa yang kita lakukan. Nah, kita masuk ke manfaat teoritis. Salah satu contohnya misalnya kita berkontribusi manfaatnya itu dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Artinya memberikan kontribusi pada pengembangan teori, konsep, atau kajian akademik dalam bidang tertentu. Nah, itu terkait dengan teoritis, sehingga pihak terkait dengan manfaat ini ditujukan kepada akademisi atau bagi mereka yang melakukan pengembangan keilmuan. Contoh misalnya salah satu kalimatnya menambah khazanah ilmu dalam bidang tafsir Al-Quran dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Ketika kita meneliti suatu objek tertentu, lalu kita melihat bahwasanya ada manfaat teoritis, maka disinilah yang disajikan terkait dengan manfaat dari aspek hazanah dalam bidang tafsir Al-Quran. Lalu misalnya manfaat praktis, ini bisa kita lihat dari aspek pemerintah sebagai rekomendasi kebijakan untuk peningkatan kualitas layanan publik. Atau misalnya rekomendasi terhadap lembaga pendidikan digunakan sebagai bahan ajar untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa. Atau misalnya bagi masyarakat, ini menjadikan pedoman dalam praktik sehari-hari untuk menyelesaikan masalah. Dan yang keempat adalah praktisi yang artinya memberikan panduan implementasi untuk meningkatkan efektivitas kerja. Lalu langkah-langkah menyusun manfaat penelitian itu, langkah pertama adalah lihat tujuan penelitian. Ubah setiap tujuan menjadi manfaat. Jadi tujuan penelitian yang telah dituliskan sebelumnya dirubah menjadi manfaat dengan kata kerja, memberikan, menjadi, menambah, atau menghasilkan. Lalu kita lihat, tentukan pihak mana yang terkait dengan penelitian kita. Yang ini kita tanyakan siapa yang akan menggunakan hasil penelitian ini, akademisi, mahasiswa, pemerintah, atau masyarakat. Nah, lalu setelah kita tahu pos-pos atau bagian-bagian dari pihak-pihak yang akan mendapatkan manfaat yang kita lakukan, lalu kita bedakan menjadi dua, yakni teoritis, fokus pada ilmu pengetahuan, dan yang kedua adalah praktis, fokus pada implementasi langsung. Nah, setelah kita bisa memposkan itu, lalu kita membagi kepada manfaat teoritis dan praktis, lalu kita gunakan kalimat efektif. Artinya, kalimat yang digunakan itu jelas, tidak bertele-tele, dan langsung menyebutkan manfaat yang didapatkan. Nah, salah satu rumus cepat dan praktis ini adalah penelitian ini diharapkan dapat menambah atau mengembangkan atau memberikan kontribusi dalam bidang apa, khususnya terkait apa. Itu terkait dengan manfaat teoritis atau misalnya manfaat praktis.
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi atau dapat memberikan atau dapat digunakan sebagai bagi dan seterusnya. Nah, itu salah satu kalimat yang bisa digunakan dalam penulisan manfaat penelitian. Misalnya kita salah satu contohnya manfaat teoritis terkait dengan objek kajian Al-Quran. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu tafsir, khususnya terkait konsep siasa dalam Al-Quran. Atau misalnya manfaat praktis bagi akademisi menjadi referensi dalam pengembangan kajian keislaman, bagi pemerintah memberikan rekomendasi kebijakan berbasis nilai Al-Quran, bagi masyarakat menjadi pedoman memahami konsep kepemimpinan Islam. Nah, ini kan terkait dengan siapa yang mendapat manfaat dari kajian penelitian kita. Nah, kesalahan yang harus dihindari, manfaat itu sama dengan tujuan. Jangan hanya mengganti kata atau ubah perspektif dari apa yang akan dilakukan menjadi apa manfaatnya. Lalu, terlalu umum, hindari pernyataan seperti bermanfaat bagi masyarakat. Sebutkan masyarakat mana dan manfaatnya apa. Tadi kan bagi akademisi, misalnya bagi mahasiswa atau bagi pemerintah atau misalnya bagi Pemda dan seterusnya. Lalu tidak sebut pihak, selalu sebutkan siapa penerima manfaat. Tadi seperti akademisi, pemerintah, masyarakat atau praktisi. Lalu yang perlu dihindari juga adalah kalimat yang tidak efektif. Artinya hindari kalimat berulang dan bertele-tele, fokus pada manfaat secara langsung. Nah, tipsnya agar cepat dan benar itu pertama, ambil dari tujuan penelitian sebelumnya, lalu modifikasi tujuan penelitian untuk menjadi manfaat, lalu satu sampai 2 kalimat, gunakan satu 2 kalimat per poin untuk menjaga kejelasan. Yang ketiga, fokus pada pihak apa yang mendapatkan manfaat, lalu langsung ke manfaat, hindari teori panjang, tulis manfaat langsung dan konkret. Nah, itulah salah satu tips dalam menulis manfaat penelitian yang bisa dilakukan.